Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi, di channel Raudio. Di episode kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya yang berjudul Teror Neipah. Mendengar suara itu, aku pun kembali masuk ke dalam masjid. Dan saat aku masuk ke dalam masjid, ternyata teman-temanku sudah ada di balik pintu. Mereka semua sambil tertawa terbahak-bahak. Tuh kan, penakut kan? Indra pun nampak puas sekali. Iya, ternyata suara tadi itu adalah ulah mereka. Sambil kesal, aku pun kembali ke pelataran dan memutuskan untuk langsung pulang. Saat itu belum terlalu malam, tapi suasana kampung sudah terlihat sepi. Aku pun berjalan agak menunduk, khawatir ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Dani, terdengar suara seseorang memanggilku dari belakang. Namun aku tak berani menengok sama sekali. Dan aku mempercepat langkah alias tengah berlari. Srek, srek, srek. Terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan tanah. Suaranya itu terus mengikutiku. Dan semakin lama pun semakin dekat. Dani, dipanggil kok malah lari. Sapa Pak Karya, mengagetkanku. Pak Karya adalah salah satu warga yang tinggalnya tidak jauh dari rumahku, tepatnya di dekat lapangan belakang. Lebih tepatnya, rumahnya berseberangan dengan rumah Neipah, hanya dipisahkan oleh lapangan saja. Maaf Pak, balasku. Pulang sendirian aja Dani. Yang lain pada kemana? Tanya Pak Karya. Masih pada main di masjid Pak. Dani, Bapak mau nanya, cerita yang kemarin itu emangnya beneran? Cerita apa Pak? Ya cerita Neipah. Jujur, dengar namanya aja Dani sudah takut Pak. Itu juga kalau Bapak percaya. Lanjutku. Bapak percaya kok. Soalnya Bapak juga ngerasa ada yang aneh semenjak Neipah meninggal dunia. Pak Karya pun mulai bercerita. Diikuti langkahnya yang semakin melambat. Jadi, pada malam hari setelah Neipah dimakamkan, ia pulang kerja pukul 11 malam. Tiba di depan rumahnya, dia melihat ada seseorang sedang berdiri di tengah lapangan. Siapa Pak? Tanyaku. Bapak juga gak tahu itu siapa. Dia cuma berdiri aja gitu. Pak Karya yang saat itu masih penasaran mencoba mendekatinya. Namun, sosok itu malah berjalan ke arah rumah Neipah. Kemudian masuk ke sana dengan menembus tembok. Ih, serem banget ya Pak, ucapku. Kita lewat gang dekat rumah Jan aja yuk Pak, sambungku. Gak usah takut, nanti Bapak antar kamu sampai rumah, balas dari Pak Karya. Kami pun berjalan ke arah lapangan. Suasana sepi, karena tidak ada obrolan yang berlangsung lagi. Rumah Pak Karya baru saja dilewati. Kini yang ada di hadapan kami hanyalah lapangan. Aku pun mempercepat langkah melewati pinggir lapangan yang agak jauh dengan rumah Neipah. Sementara itu, Pak Karya terus memegangi tanganku. Aku berjalan agak menunduk, hanya memperhatikan langkah kakiku saja. Tak berani sama sekali aku menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Sampai di tengah lapangan, dep, tiba-tiba lampu penerangan mati. Aku sempat menghentikan langkahku, takut. Namun Pak Karya memintaku untuk terus berjalan. Terdengar suara kencang dari arah rumah Neipah. Kami terus berjalan sampai di ujung lapangan, dekat kamar mandi rumahku. Pak, Dani lewat pintu belakang aja ya Pak, ucapku. Oh, yaudah Dani. Pak Karya membantuku memanjat tembok pagar samping kamar mandi. Yaudah Dani, Bapak pulang dulu ya, ucap Pak Karya sambil berpamitan. Iya Pak, terima kasih Pak, balasku. Lalu aku pun berjalan ke arah pintu belakang. Suara gagang pintu yang kutekan ke bawah. Namun, pintunya sama sekali tidak terbuka. Dan ternyata sudah dikunci. Aku pun terpaksa berjalan ke arah pintu depan. Melewati samping rumah yang agak gelap. Srek, srek. Suara gesekan dedaunan pohon mangga terdengar cukup kencang. Angin dingin pun mulai kurasakan. Dan sukses membuatku merinding. Aku pun mempercepat langkahku. Anak kecil jangan keluar malam-malam. Terdengar suara seseorang. Tepat sebelum aku berbelok ke arah pintu depan. Tapi sumber suaranya dari atas pohon mangga. Aku tak berani menengok ke atas karena aku sudah tahu
kalau itu suara seseorang yang kukenal. Iya, suaranya Ipah. Aku segera berlari menuju pintu depan, tapi pintu depan pun terkunci. Ku gedor pintu depan dengan keras, dan tak lama kemudian Akbar pun membukakan pintu. "Ada apa sih, Dek? Berisik, ini udah malam," protes Akbar. "Ah, Kak, kenapa pintu belakang dikunci sih?" tanyaku balik. "Ibu sama Abah lagi keluar. Lagian, kenapa pulang lewat sana? Katanya gak berani lewat lapangan." "Oh, tadi diantar sama Pak Karya. Terus, kenapa kamu gedor-gedor pintu depan?" Ada Nek Ipa di pohon mangga, Kak." "Sembarangan, jangan bikin takut deh. Mana gak ada Abah sama Ibu lagi." Kami pun tidak berani pergi ke kamar. Kami lebih memilih diam di ruang tengah sambil menyalakan TV dengan volume yang lumayan keras. Karena jika masuk dalam kamar, otomatis penglihatan kita akan ke arah jendela yang menghadap ke arah pohon mangga itu. Ada yang mengetuk pintu belakang. Tidak mungkin Abah dan Ibu pulang lewat sana. Kami pun duduk berhimpitan dan kembali membesarkan volume TV. Tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras dari langit-langit ruang tengah, dan itu membuat kami pun berteriak. Akbar segera mengajakku pergi ke dalam kamar. Dengan langkah cepat, kami berjalan menuju kamar. Dan benar saja, terlihat jendela kamar yang masih terbuka lebar. "Aduh, kakak lupa nggak nutup jendela ya?" keluhku, masih berdiri di dekat pintu. "Ya udah sana, tutupin kamu," perintah si Akbar. Enggak takut." Aku pun menolak perintahnya. Takut nanti ada yang tiba-tiba muncul dari balik jendela. Akhirnya kami berdua melompat ke tempat tidur, lalu bersembunyi di balik selimut. "Tuh kan, kakak juga takut kan? Gimana aku yang udah ketemu langsung?" ejekku. Udah diam." Suara-suara berisik itu masih saja terdengar. Dan kini terdengar semakin jelas dari langit-langit kamar. Spontan, aku dan Akbar pun saling berpelukan, masih di dalam selimut. Kami tetap bertahan, walaupun suara itu semakin keras. Namun, suasana tiba-tiba menjadi hening. Udah pergi, Dan?" bisik dari kakakku. Iya Kak, udah pergi Kak." Namun tiba-tiba ada suara ketukan yang sangat cepat dan arahnya dari jendela kamar. Kami pun kembali berdempetan. "Dek, Kak, bukain pintu." Terdengar suara seorang wanita dari arah jendela. "Dan lihat sana," perintah Akbar. Enggak, kakak aja." Tak ada satupun dari kami yang berani keluar dari selimut. "Buruan, nanti dimarahin sama abah ibu loh." Hingga akhirnya, aku pun terpaksa membuka sedikit selimut, lalu melihat ke arah jendela. Seketika itu, aku langsung terkejut dan kembali bersembunyi. Ku peluk Akbar dengan erat sambil menangis. "Kenapa, Dan?" tanya Akbar kebingungan. "Bukan mama itu, bukan mama." "Terus siapa?" "Setan. Nek Ipah?" "Gak tahu, lihat aja sendiri." Jelas sekali tadi kulihat ada sesosok wanita sedang duduk di tembok pagar dekat pohon mangga. Ia sedang memain-mainkan rambutnya yang panjang sambil menatap ke arah jendela. Beruntung wajahnya tidak terlihat jelas. Abah dan ibu masih belum juga pulang. Rasanya panas sekali harus terus bersembunyi di balik selimut. Suara itu muncul kembali. "Dek, Kak, kok pintunya dikunci?" teriak seseorang dari balik jendela. Dan kali ini suara seorang pria. "Abah," sahut kakak sambil masih bersembunyi di balik selimut. "Iya, ini Abah. Bukain pintunya," balas suara itu. "Dan lihat di sana," suruh Akbar. "Enggak, kakak aja." Akhirnya, kakakku memberanikan diri mengintip sedikit ke arah jendela. Dan ternyata benar, itu Abah. Sontak kami pun berlari ke pintu depan, membuka pintu dan segera memeluk Abah. "Kenapa nangis?" tanya ibu heran saat melihat kami berdua dalam keadaan menangis. "Ada setan, Bu," balas si Akbar. "Suara TV gede banget sampai kedengeran keluar. Berisik tahu, udah malam." Omelan dari ibu.
Ayah mengajak kami duduk di ruang tengah. "Coba ceritain, tadi itu ada apa aja?" tanya ayah. "Ada setan, Bah," balasku. "Ya ceritain gimana?" Aku pun menceritakan semua kejadian tadi. Mulai dari saat aku pulang ke rumah, suara Naipah yang terdengar dari pohon mangga, suara berisik di langit-langit, dan wanita yang ada di balik pagar. Ya udah, sekarang kalian tidur." Abang mengantar aku dan Akbar ke dalam kamar. Awalnya kami menolak untuk tidur di kamar. Namun, Abang menemani sampai kami tertidur. Keesokan harinya, Bu Ani datang ke rumahku. Ia menanyakan bagaimana kondisiku. Aneh, untuk apa ia menanyakan hal itu? Namun setelah ia mulai bercerita, barulah aku paham. Semalam, Indra pulang sendirian, melewati lapangan dan jalan samping. Ketika ia melewati pohon mangga, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di tengah jalan, semakin mendekat, dan ternyata itu adalah Naipah. Sontak Indra pun berbalik arah, berusaha mengetuk jendela samping. Tapi orang rumahnya sama sekali tidak ada yang mendengar. Naipah pun semakin mendekat dan memaksa Indra untuk berlari ke pintu belakang. Pintu yang berbatasan langsung dengan rumah Naipah. Saat akan membuka pintu belakang, ternyata tidak bisa. Pintu belakang pun dikunci. Indra terus mengetuk pintu sambil memanggil orang-orang rumahnya. Namun, tak ada seorang pun yang mendengarnya. "Adik jangan lari," ucap seseorang di belakangnya. Dan saat menengok ke belakang, Indra melihat Naipah sedang duduk di genting rumahnya. Naipah pun tertawa melengking sambil mengongkang-ongkangkan kakinya. "Mau dengar cerita nenek?" tanya dari Naipah. Indra yang sudah sangat ketakutan hanya bisa meringkuk di depan pintu sambil menangis. Beruntung suara tangisannya terdengar oleh Sari, kakaknya Indra. Ia juga yang membukakan pintu dan segera membantu Indra berdiri lalu membawanya ke dalam kamar. "Sekarang Indra lagi sakit," ucap dari Bu Ani. Mendengar kabar itu, aku merasa sedikit puas. Biar Indra bisa merasakan apa yang pernah aku rasakan. Walaupun sebenarnya aku juga kasihan padanya. Sepulang sekolah, aku datang ke rumahnya. Kulihat Indra sedang berbaring di atas tempat tidur. "Gimana Indra? Serem gak?" ejekku sambil tersenyum. "Ah, kamu Dan, ledek aja." "Tapi memang serem sih," balas dari si Indra. "Makanya jangan suka ngeledek," balasku. Iya. Aku pun mengobrol sebentar, lalu segera pulang ke rumah. Setelah kejadian yang menimpa Indra, situasi di kampung cenderung aman. Selama beberapa hari, tidak ada kejadian aneh lagi. Aku pun mengira kalau teror itu sudah selesai. Namun ternyata ini baru permulaan. 5 hari terakhir ini tidak ada sama sekali teror yang terjadi di kampung. Warga yang awalnya takut keluar rumah, kini sudah berani melakukan kegiatan di malam hari. Salah satunya adalah Mbak Ratna. Mbak Ratna yang tinggal tak jauh dari rumah Naipah pun merasakan hal itu. Ia sampai tidak berani pulang ke rumah jika hari sudah malam. Padahal sebagai buruh pabrik, ia sering mendapatkan jadwal kerja lembur. Seminggu terakhir, setiap ada kerjaan lembur, ia lebih sering menginap di kosan milik temannya. Dan jika hari sudah pagi, dia baru berani kembali ke rumahnya. Dani," sapa Mbak Ratna saat melihatku berjalan keluarga. "Berangkat sekolahnya pagi banget Dan?" tanya Mbak Ratna. "Iya Mbak, ada senam pagi," balasku sambil berlalu ke arah sekolahan. Biasanya pagi-pagi begini, Mbak Ratna pasti sedang menunggu bis jemputan karyawan. Dan benar saja dugaanku, belum jauh melangkah, sudah terlihat sebuah bis yang datang dari lawan arah. Keesokan paginya, aku dikagetkan dengan kehadiran Indra di balik jendela kamarku. "Ada apa Indra?" tanyaku. "Ayo ke rumah," sapanya. "Enggak, mau berangkat sekolah kok." "Udah sebentar aja, buruan." "Ngomong dulu ada apa Indra?" "Udah pokoknya ke rumah, cepetan." Karena penasaran, aku pun berjalan keluar menuju rumah Indra. Di sana sudah ramai orang. Indra pun menarik tanganku masuk ke dalam rumahnya. Terdengar suara isak tangis seorang wanita dari ruang tengah. Ternyata itu adalah Mbak Ratna, dan di sampingnya ada ibu dan juga adiknya. Aku pun bingung dengan apa yang telah terjadi. "Ratna tidak salah lihat kan?" tanya Pak RT. "Enggak Pak, saya yakin kalau itu adalah Naipah Pak," balas Mbak Ratna. "Padahal saya kira dia udah gak neror warga sini lagi," balas Pak RT. "Jadi gimana ceritanya Ratna?" sambung dari Pak RT. Awalnya Mbak Ratna enggan bercerita, terlihat dari wajahnya yang sedikit pucat dan ketakutan.
Hingga pada akhirnya Mbak Ratna pun mulai bercerita. Sama seperti kemarin, Mbak Ratna masih mendapat jadwal kerja pagi. Jadi, ia harus bangun lebih pagi agar tidak ketinggalan bis jemputan. Pukul 4 pagi, ia sudah bangun, lalu mengambil air di sumur untuk keperluan mandi. Ia membawa satu ember besar. Pada saat itu langit masih gelap. Perlahan ia berjalan pelan mendekati bibir sumur. Dan dengan langkah hati-hati, karena lantainya agak licin, hingga ia pun sampai di bibir sumur. Kemudian ia menarik tali karet untuk mengangkat ember kecil dari dalam sumur. Sedikit demi sedikit, air di embernya mulai terisi. Namun, ia merasakan ada yang aneh. Tarikannya semakin lama malah semakin berat. Padahal, air yang diambilnya hanya sedikit. Mbak Ratna tidak merisaukan hal tersebut. Dia terus mengisi embernya hingga penuh. Hingga setelah ember sudah mulai terisi penuh, Mbak Ratna meletakkan ember kecil di bibir sumur. Dan kemudian berjalan pulang. Ia mulai berjalan perlahan sambil membawa embernya yang cukup berat. Baru beberapa langkah menjauh dari bibir sumur, tiba-tiba Mbak Ratna dikagetkan dengan suara benda terjatuh ke dalam sumur. Spontan, ia menengok ke belakang. Namun tidak ada yang aneh. Ember kecil tadi masih ada di tempatnya semula. Jadi yang jatuh apa, Mbak? Tanya si Indra. Karena setelah itu Mbak Ratna tiba-tiba saja terdiam. Tidak melanjutkan ceritanya. Mbak juga nggak tahu apa yang jatuh ke dalam sumur. Pas balikin badan, ada bunyi lagi dari arah sumur. Ucap Mbak Ratna. Keren. Spontan, Mbak Ratna kembali menoleh ke belakang. Dan dalam kegelapan, ia masih bisa melihat dengan jelas kalau tali karet itu bergerak dengan cepat. Dan tiba-tiba, ember kecil itu pun terjatuh ke tanah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mbak Ratna buru-buru pulang ke rumahnya. Namun, kali ini langkahnya terasa lebih berat. Ya, ember yang dibawanya entah kenapa menjadi lebih berat. Neng. Sayup-sayup terdengar seseorang memanggilnya dan arahnya dari sumur. Mbak Ratna menghentikan langkahnya, memastikan bahwa apa yang telah didengarnya tidaklah salah. Neng, bantu nenek, Neng. Sakit, Neng. Suaranya makin terdengar jelas. Karena penasaran, Mbak Ratna malah menengok ke belakang. Matanya tertuju pada tiang besi tempat menggantungnya katrol. Dan di sana terlihat ada tubuh seseorang yang bergelantungan dengan terbalik. Kakinya di atas, tapi tanpa kepala. Kepalanya tergeletak di bibir sumur dalam posisi berdiri tegak. Rambutnya pun terurai hingga ke tanah. Bantu nenek, Neng. Ucap sosok itu disertai dengan tawa yang melengking. Nek Ipah, teriak Mbak Ratna saat mengetahui sosok itu adalah Nek Ipah. Kemudian ia pun berlari pulang, meninggalkan ember yang telah dibawanya. Kenapa Nek Ipah malah meneror kita ya, Pak? Tanya ibunya Mbak Ratna. Saya juga belum tahu itu, Bu. Apa sebelumnya Ratna ada masalah sama Nek Ipah? Tanya Pak RT. Enggak ada, Pak. Balas dari Mbak Ratna. Saya jadi takut kalau lihat sumur itu lagi, Pak. Sambungnya. Pak RT pun meminta warga untuk memanggil orang yang tinggal di sekitar sumur. Aku melihat jam dinding dan waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku pun pamit pulang karena harus berangkat sekolah. Saat tiba di rumah, terlihat ibu sudah berdiri di dekat pintu dengan tatapan marah. Pagi-pagi udah keluyuran, sana mandi, omel dari si ibu. Aku pun bergegas lari ke kamar mandi. Pada siang harinya, setelah pulang sekolah, aku kembali bertemu dengan Indra. Ia menceritakan kalau warga yang tinggal di dekat sumur sudah sepakat untuk menutup sumur itu untuk sementara waktu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, aku, Indra dan Fahrul bermain di lapangan depan sekolahku. Ya, kami semua masih belum berani untuk bermain di lapangan belakang rumah. Udah pada dengar cerita semalam belum? Tanya si Fahrul. Udah, Rul, jawab si Indra. Cerita apaan? Tanyaku sembari kebingungan. Wah, si Dani belum dengar tuh, Rul, sahut si Indra. Cerita apaan sih? Nek Ipah lagi? Iya bener Dan, semalam Nek Ipah meneror lagi, ucap si Fahrul. Gak jadi ya, pasti serem. Iya bener, serem banget. Kasihan orang-orang yang lagi ngeronda. Kami pun akhirnya mencari tempat teduh di pinggiran lapangan, tepatnya di bawah pohon beringin. Kebetulan tadi malam
ayah Farul yang mendapatkan tugas ronda. Sebelumnya Pak RT sudah berpesan untuk tidak meronda ke dekat rumah Neipah alias area lapangan belakang. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan membuat warga semakin ketakutan. Namun, warga yang melakukan ronda malah tidak memperdulikan pesan dari Pak RT. Dan alhasil, teror itu pun benar-benar terjadi. Warga yang terdiri dari bapak-bapak nekat meronda ke sekitar rumah Neipah. Dan salah satunya adalah Pak Kasdi, ayahnya si Fahrul. Oh, bapak mikirnya kalau jalan rame-rame bakalan gak ada gangguan, ucap si Fahrul. Tapi ternyata tetap aja ada gangguan. Lanjutnya, gangguannya gimana, Rul? Tanya si Indra. Tuk tuk tuk, tuk tuk tuk. Fahrul pun melanjutkan ceritanya. Fahrul menirukan bunyi sesuatu. Terdengar bunyi seperti kerikil terjatuh dari atap rumah Neipah. Warga yang meronda pun saling bertatapan, memastikan apa yang didengarnya tidaklah salah. Aduh, teriak Pak Kasdi saat kepalanya terkena lemparan kerikil. Pada saat posisinya tepat di dekat teras rumah Neipah. Terdengar suara bergemuruh dari atas atap. Sontak, pandangan mereka pun melihat ke sana. Dan ternyata benar, ada benda berukuran besar jatuh terguling hingga ke tanah. Bentuknya persis seperti guling. Pak Jamal menyorotkan lampu senter ke arah benda tersebut. Warnanya putih kecoklatan. Siapa sih yang jemur guling malam-malam? Tanya Pak Kasdi. Kayaknya bukan guling deh, balas Pak Jamal. Dan benar saja, dalam hitungan detik, benda itu menggelinding ke arah Pak Jamal dan baru berhenti bergerak tepat di bawah kakinya. Pak Jamal pun mundur perlahan, diikuti dengan warga yang lainnya. Namun, benda itu kembali menggelinding mengejar mereka. Pak Jamal pun memberanikan diri untuk menyambut kedatangan benda itu. Sementara, Pak Kasdi dengan yang lainnya mengambil jarak agak jauh di belakangnya. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Dan tentu saja, baunya berasal dari benda itu. Benda itu masih berguling di depan Pak Jamal. Jangan lari, bantu saya, ucap sosok yang ada di balik benda itu. Dan ternyata sosok itu adalah Neipah. Jangan ganggu warga sini, teriak Pak Kasdi. Bantu saya, bantu saya. Bantu apa? Pak Jamal. Neipah pun menatap tajam dan matanya merah menyala. Sebuah tatapan yang penuh dengan amarah. Lalu dia tertawa melengking dan tiba-tiba menghilang. Jadi Neipah minta bantuan apa ya? Tanya aku penasaran. Gak tahu Dan, semua orang juga belum tahu, balas dari si Fahrul. Keesokan paginya, saat aku sudah berangkat sekolah, ada pertemuan dadakan di rumah Pak RT yang dihadiri oleh warga yang semalam meronda. Dan kebetulan Indra pun ada di sana. Dia pun menceritakan kegaduhan yang terjadi di rumahnya. Para warga saling berdebat, mempertanyakan maksud dari teror yang dilakukan oleh Neipah. Padahal mereka sangat yakin tidak memiliki masalah apa-apa dengan Neipah. Sikap warga pun selama ini sangat baik kepadanya. Salah satu warga menduga bahwa ini tentang proses pemakaman yang kurang benar. Coba diingat-ingat, waktu dikubur, tali pocongnya dilepas gak? Tanya Pak Jamal. Namun, tidak ada satupun orang yang hadir dapat memastikan hal itu. Tak lama kemudian, Pak Ustadz datang untuk menenangkan warga. Itu bukan arwah Neipah, ucap Pak Ustadz. Tapi saya lihat mukanya seperti Neipah Pak Ustadz, balas Pak Jamal. Arwah orang yang meninggal sudah ada di alam barzah. Itu hanyalah ulah jin yang menyerupai Neipah, jelas Pak Ustadz. Terus gimana Pak Ustadz? Dia kan udah meneror warga di sini, tanya Pak RT. Nanti kita adakan pengajian di lapangan saja untuk mengusir jin itu dari sana, usul Pak Ustadz, yang langsung disetujui oleh seluruh warga. Pengajian malam Jumat yang biasanya diadakan di masjid akan dipindahkan ke lapangan. Malam Jumat minggu ini, tanyaku. Iya Dan, balas si Indra. Kamu mau datang Dra? Tanya si Fahrul. Iya, kan pasti rame. Tapi nanti kalau Neipahnya muncul gimana? Tanyaku. Enggak mungkin lah Dan, kan ada Pak Ustadz juga, balas si Fahrul. Kami pun lanjut bermain hingga azan asar berkumandang. Lalu kami pun pulang ke rumah. Malam harinya, kampung terasa sepi. Jarang sekali warga yang keluar rumah. Tak ada pula anak-anak yang berani berangkat ngaji setelah maghrib. Keesokan harinya,
tepatnya setelah maghrib, warga kampung sudah dihebohkan dengan suara teriakan seseorang. Dan ternyata sumbernya dari tetangga depan rumahku, dari rumah Bu Wanti. Saat aku keluar rumah, terlihat di depan rumah Bu Wanti sudah ramai orang. Aku pun berjalan mendekati kerumunan itu. Dan ternyata warga sedang menenangkan Bu Wanti yang terus-terusan menangis. Setelah agak tenang, Bu Wanti pun bercerita saat dia sedang akan mengambil wudhu di kamar mandi, ia sempat melihat Nek Ipah sedang duduk di meja makannya di dekat dapur. Nek Ipah hanya diam saja sambil menatap Bu Wanti dengan senyumannya yang menakutkan. Masih di waktu yang sama, keesokan harinya, giliran warga lain yang tinggal dekat rumah Jana yang didatangi oleh Nek Ipah saat ia sedang mandi selepas maghrib. 2 kali teror yang dialami warga, semuanya selepas maghrib. Warga pun menduga-duga kalau Nek Ipah sudah tahu tentang rencana pengajian di lapangan. Ia sepertinya berusaha membuat warga takut agar acaranya dibatalkan. Pada malam Kamis, sehari sebelum acaranya digelar, giliran Pak Ustadz yang didatangi oleh Nek Ipah. Malam itu, ia menunaikan sholat Isya di masjid. Selesai sholat, ia pun pulang. Saat kakinya melangkah ke halaman masjid, tiba-tiba ranting pohon besar yang ada di halaman masjid bergerak dengan sendirinya. Padahal Pak Ustadz sangat yakin saat itu tidak ada angin sama sekali. "Keluar kamu," kata Pak Ustadz. "Nah, terus dia bisa keluar?" tanya si Farul. "Iya." Nek Ipah pun muncul sambil duduk di batang pohon. Pak Ustadz pun bertanya apa maksudnya sudah meneror warga kampung. Tapi bukan jawaban yang ia dapatkan, melainkan sebuah ancaman. "Ya, emang ancam gimana?" tanya. Nek Ipah bilang dia mau bikin warga kampung ini menderita, balas dari si Indra. Aku dan Farul pun kaget mendengar cerita dari Indra. Dalam hatiku sangat bertanya-tanya, kenapa Nek Ipah berbuat seperti ini? Aku pun jadi teringat dengan kejadian tadi malam. Iya, di malam yang sama dengan kejadian yang menimpa Pak Ustadz. Saat itu aku tertidur di depan TV. Dan sekitar jam 11 malam, aku pun terbangun karena ingin buang air kecil. "Kak, temenin yuk." Aku mencoba membangunkan kakakku dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ia pun terbangun. "Ada apa sih, Dan?" ucapnya kesal. "Oh, temenin ke kamar mandi, pengen kencing," ucapku. "Udah, kencing di halaman depan aja." "Temenin Kak, daripada nanti kencing di kasur," balasku. Hingga akhirnya Akbar pun bangkit dari tempat tidur, lalu kami pun berjalan ke arah pintu depan. Kubuka pintu dengan perlahan, sambil celingak-celinguk, mengamati sekitar. "Udah sih buruan." Aku pun berjalan keluar. Aku berdiri di depan teras dan menghadap halaman. "Ayo Dan, cepetan," teriak Akbar dari dekat pintu. "Bentar Kak, susah keluarnya," sahutku. Entah mengapa, air kencingnya menjadi sulit keluar, dan perasaanku pun mulai tak enak. Tak lama, air kencing pun mulai keluar, dan di saat itu, tubuhku tiba-tiba mulai merinding. Bukan hanya merinding sesaat, tapi terus-terusan merinding. Curiga akan terjadi sesuatu. Kuedarkan pandanganku untuk mengamati sekitar, sambil berharap tidak ada sosok Nek Ipah yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Pandanganku terhenti saat melihat samping rumah, tepatnya di dekat pohon mangga. Sekilas terlihat ada seseorang yang berdiri di sana. Dari tinggi badan, sepertinya anak-anak seusiaku. Tidak mungkin Indra atau Surya yang ada di sana, apalagi hari sudah terlalu malam. "Udah belum Dan? Lama amat sih," kata kakakku. Udah kak, sebentar," sahutku sambil berlari masuk ke dalam rumah. Di kamar, aku masih bisa belum tidur, memikirkan sosok yang baru saja kulihat. Dalam hatiku tetap yakin kalau itu bukan Nek Ipah, melainkan sosok lain. Kulihat kakakku, ia sudah tertidur dengan lelap. Entah kenapa malam ini kamar terasa sangat panas sekali. Kipas angin yang berputar kencang sangat tidak membantu sama sekali. Kucoba memejamkan mata, berusaha tidur tanpa menggunakan selimut. Tapi tiba-tiba kakiku terasa dingin, seperti ada yang meniupkan angin dingin. Rasa dingin itu berlangsung lama, hingga akhirnya aku pun membuka mataku. Tiba-tiba terlihat sekelebatan orang di kaca lemari. Aku pun menarik selimut, lalu bersembunyi di dalamnya. Dan tak lama kemudian, akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidur, aku bermimpi berada di ruangan yang sangat gelap sekali. Tidak terlihat cahaya sedikit pun. "Hai," terdengar suara dari balik kegelapan itu. Seperti suara anak-anak. "Siapa kamu?" tanya. "Kenapa kamu takut? Saya kan tidak jahat," balas. "Kenapa di sini? Kan gelap." "Aku mau bawa kamu bermain ke tempat tinggalku."
Tempat tinggal? Kok gelap? Iya, nanti kamu juga tinggal di sini ya. Enggak mau. Aku sedikit berteriak dan membuka mata. Ternyata itu hanya mimpi buruk, ucapku dalam hati, sambil berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku menatap jam dinding dan waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Hati-hati, dia marah. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga bagian kiriku. Aku pun kaget dan spontan aku membangunkan Akbar yang sedang tertidur di sampingku. Aku memintanya untuk bertukar posisi, namun tetap saja aku masih belum bisa tidur. Masih memikirkan mimpi dan bisikan-bisikan tadi. Tempat macam apa itu? Dan siapa sosok di balik suara anak kecil itu? Dan siapa juga yang marah? Sepulang sekolah, aku dan Indra mengobrol di balai dekat pohon mangga. Makan bareng yuk Dan, ajak si Indra. Makan bersama memang sudah menjadi kebiasaan kami dari dulu. Ajak Farul juga Indra, tanya aku. Ayo, dia ada gak ya di rumahnya? Coba lihat yuk. Kami berdua pun pergi ke rumah Farul. Sedikit membahas tentang Farul. Ia adalah seorang anak keturunan Batak bermarga Pasaribu. Ayahnya menjadi juragan becak dan ibunya membuka warung kecil-kecilan. Rumahnya memanjang. Bagian depannya menghadap jalan utama ke arah stasiun kota. Sedangkan bagian belakangnya berbatasan dengan halaman rumah saya. Bagian belakang itu digunakan untuk menyimpan becak dengan pagar kayu yang sangat tinggi. Biasanya kalau siang hari, semua becaknya sudah keluar dari kandangnya sehingga pagar belakang pasti dikunci. Jadi, kami tidak bisa lewat pintu belakang. Harus jalan keluar gang mengarah ke jalan utama. Di depan rumah Farul, terlihat Tante Maya, ibunda Farul yang sedang melayani pelanggan di depan warung. Tante, Farulnya ada? Tanya si Indra. Ada itu di kamar, masuk aja. Balasnya sambil melayani pelanggan. Kami pun masuk ke dalam warung. Tercium aroma minyak tanah di pintu depan. Jalannya agak sempit karena terlalu banyak barang-barang yang tidak tersusun dengan rapi. Setelah terbebas dari tumpukan barang itu, kami langsung berada di ruang tamu yang berukuran kecil tapi memanjang ke belakang. Di samping kirinya, ada 3 kamar yang berjajar. Kamar Farul ada di tengah-tengahnya. Kami pun membuka pintu kamarnya. Dan Farul sedang tertidur di kasur. Farul, bangun dong! Teriak kami secara bersamaan. Farul pun kaget dan langsung terbangun. Kenapa sih siang-siang kemari? Jawabnya sambil kesal. Rul, makan bareng yuk. Di tempat biasa, ajak si Indra. Makan apa? Apa aja? Emang gak ada makanan? Iya gak tahu, kan belum lihat ke dapur. Farul pun bangkit, lalu berjalan ke dapur yang letaknya di ujung belakang dekat kamar mandi. Ya, gak ada apa-apa, cuma nasi doang, ujarnya dari arah dapur. Apa ayah, tante gak masak? Saut Indra sambil kecewa. Tadi aku lihat ada kerupuk putih loh di warung. Makan itu aja yuk, ucapku. Enggak berani ya? Farul pun menolak. Suruh si Dani aja yang bilang, pasti boleh. Indra mengeluarkan senyuman licik di wajahnya. Oke, siapa takut, balasku. Kami berjalan ke depan. Farul sudah membawa sepiring nasi. Tante, boleh minta kerupuknya enggak? Kita mau makan bareng di belakang, pintaku. Ambil aja Dan, tapi jangan banyak-banyak ya, kata Tante Maya. Iya Tante, paling cuma 3 kok, balasku seraya mengambil 3 buah kerupuk ikan berwarna putih di wadah yang berbentuk kotak. Aku membawa telur dadar yang sudah dipotong menjadi 3 bagian dan juga sebotol kecap. Sedangkan Indra membawa sayur kangkung dan 3 gelas orson. Menuku dan Farul sama, telur dadar, kerupuk dan kecap. Sedangkan Indra, telur dadar, kerupuk dan sayur kangkung. Akhirnya kami pun makan bersama di bawah rindangnya pohon mangga itu, yang kalau malam berubah menjadi menakutkan. Siang-siang gini gak ada setan kan Dan? Tanya si Farul. Ya gak ada lah, balasku. Emang kemarin lihat cewek serem itu lagi duduk di mana? Itu di sana, balasku sambil menunjuk pagar rumah yang berimpitan dengan pohon mangga. Serem ya? Jadi merinding. Udah, jangan ngomong gituan ah. Nanti ada yang datang loh, protes si Indra. Sekarang kan si Indra jadi penakut, Rul, ejekku. Udah, jangan ledek-ledekan, cap si Farul. Si Farul mah enak, belum pernah ketemu Neipah, makanya dia gak takut, balas si Indra. Iya minta jebang bayi ya, pahit, ucap si Farul. Bulu kuduku tiba-tiba meremang, mulai dari bagian punggung sampai ke leher. Teman-teman, udah yuk pulang. Emang kenapa Dan? Tanya Farul kebingungan.
Hawanya tiba-tiba gak enak gini. Tiba-tiba ada buah mangga yang jatuh menimpa piring hingga pecah. Tuh kan, cepetan yuk beresin. Kami pun buru-buru membereskan pecahan piring dan segera pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, aku kembali teringat dengan cerita Pak Ustadz kemarin. Jangan-jangan yang sedang marah itu adalah Nek Ipah, pikirku dalam hati. Tapi, bagaimana anak kecil itu bisa tahu? Peringatan itu menjadi kenyataan. Nek Ipah kini sudah jauh lebih berani. Keesokan harinya, warga kembali dihebohkan dengan cerita seram dari Pak Karya. Semalam sehabis Isya, Pak Karya sedang duduk di teras rumahnya. Teras yang menghadap langsung ke lapangan. Ketika sedang asyik merokok sambil meminum segelas kopi, lampu di lapangan tiba-tiba mati. Dan beberapa detik kemudian menyala lagi, lalu mati lagi. Mau gak mau, itu mengalihkan pandangan bagi Pak Karya. Ia pun menatap ke arah lapangan. Dan ketika lampunya menyala, ada sosok yang berdiri di sana. Siapa lagi kalau bukan Nek Ipah. Dan lampunya mati lagi. Dan ketika sudah nyala, Nek Ipah sudah menghilang. Pak Karya pun ketakutan, langsung beranjak dari kursi dan berniat masuk ke dalam rumahnya. Namun, niatnya seketika terhalang. Mau kemana, nak? Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing lagi di telinganya, tepat di belakang tubuhnya. Pak Karya pun mulai menengok ke belakang. Dan ternyata, Nek Ipah sudah duduk di kursi depan terasnya. Pak Karya panik, berusaha membuka pintu, tapi tetap tidak bisa. Dari sudut matanya, terlihat kalau Nek Ipah sudah berdiri, lalu menghampirinya. Temani nenek. Suaranya kian mendekat. Pak Karya pun menutup mata, sambil terus berusaha membuka pintu. Ia berusaha memanggil-manggil istrinya yang ada di dalam rumah, namun sama sekali tak ada jawaban. Bulu kuduk di sekitar lehernya langsung meremang, dan ditambah, lehernya seketika terasa kaku. Mau kemana, nak? Bisik dari Nek Ipah. Pak Karya merasakan pundaknya yang semakin berat. Dan saat membuka mata sebentar, terlihat tangan Nek Ipah sudah berada di pundaknya. Kulitnya sudah keriput, penuh dengan koreng, serta jari tangannya panjang dengan kuku yang sangat hitam. Nenek ikut ya. Pak Karya kembali menutup matanya dan membaca doa apapun yang ia bisa. Dan tiba-tiba, pintu pun terbuka. Pak Karya langsung masuk ke dalam rumah, segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Istrinya yang sedari tadi ada di ruang tengah dan sedang asyik menonton televisi, kebingungan dengan tingkah suaminya saat Pak Karya bilang kalau ada Nek Ipah di teras. Istrinya pun cepat-cepat mematikan televisi, lalu mereka berdua pun masuk ke dalam kamar. Ada sesuatu yang jatuh dan suaranya dari arah dapur. Namun, Pak Karya dan istrinya tetap bertahan di dalam kamar, tak mau keluar. Tiba-tiba terdengar suara orang berjalan sambil menyeret kakinya dan disertai dengan bunyi kayu yang menyentuh lantai keramik. Suara itu terus terdengar sepanjang malam. Terkadang terdengar jauh, terkadang terdengar sangat dekat sekali. Dan ketika azan subuh berkumandang, suara itu baru menghilang. Pak Karya membuka pintu dan keluar kamar, diikuti oleh istrinya. Keramik depan kamarnya sangat kotor, banyak tanah yang bercampur dengan lumpur. Kemudian, istrinya pergi ke dapur dan melihat perabotan dapur sudah tergeletak di lantai. Pagi itu, keduanya sibuk merapikan dan membersihkan rumahnya. Dan setelah selesai, keduanya memilih tinggal sementara di rumah orang tuanya. Kasian banget sih Pak Karya, ucapku setelah mendengarkan cerita dari Indra. Iya, sampai dia pergi dari rumah gitu, balas si Indra. Kenapa ya? Nek Ipah kok jadi jahat banget sama kita? Tanya si Fahrul. Dan ternyata Fahrul memiliki pertanyaan yang sama denganku. Kenapa Nek Ipah malah meneror warga kampung kami? Padahal selama ini kami sudah baik kepadanya. Keesokan harinya, aku, Fahrul dan Indra kembali bermain di lapangan depan sekolah. Udah dengar tentang Mang Udin belum? Tanya Indra sembari memainkan bola di kakinya. Udah Indra, balasku dan Fahrul kompak. Aku sempat mendengar kalau Mang Udin mengalami teror yang cukup menakutkan tadi malam. Hanya saja cerita lengkapnya tidak tahu. Kamu tahu cerita lengkapnya kan Indra? Tanya aku penasaran. Taulah, kan Mang Udin dibawa ke rumah tadi siang, balasnya. Mang Udin adalah seorang penjual mie tek-tek yang biasa berjualan di kampung kami. Semuanya berawal dari teriakan minta tolong dari dalam rumah Nek Ipah. Warga yang melintas di depan rumah itu awalnya ketakutan. Namun suara itu terus terdengar hingga siang hari bolong. Sampai akhirnya Pak RT pun datang dan membuka pintu yang terkunci. Setelah dibuka, ada Mang Udin di dalamnya. Ngapain Mang Udin di dalam?
Tanya si Fahrul. Oh, dia dikurung sama Nek Ipah. Aku pun sampai merinding membayangkannya. Saat Mang Udin dibawa ke rumah Pak RT, Mang Udin masih gemetaran. Tubuhnya lemas. Bau pesing tercium dari celananya. Setelah diberi makan dan minum, serta membersihkan tubuhnya, Mang Udin pun mulai bercerita. Malam itu, Mang Udin sedang berjualan keliling kampung seperti biasanya. Ketika berjalan dekat dengan saluran air, ia melihat Nek Ipah sedang berjalan berlawanan arah dengannya. Mang Udin sempat menyapa. Kemudian Nek Ipah memintanya untuk lewat depan rumahnya. Mang Udin pikir Nek Ipah itu mau beli, ucap si Indra. Sebenarnya ada sedikit keanehan pada saat itu. Saat Mang Udin melewati Nek Ipah, baru berjalan beberapa langkah, ia menoleh ke belakang dan Nek Ipahnya sudah menghilang. Padahal ia tahu kalau gang yang ke arah lapangan masihlah jauh. Namun saat itu Mang Udin tidak curiga sama sekali. Ia tetap berjualan melewati lapangan. Waktu lewat lapangan, Mang Udin melihat Nek Ipah duduk di teras rumahnya. Nek Ipah duduk sambil memegang sebuah mangkok dan ia pun memanggil Mang Udin. Mang Udin pun segera menghampirinya. Lalu Nek Ipah memberikan mangkok itu dan memesan mie tek-tek. Setelah itu, Nek Ipah masuk dalam rumahnya. Setelah pesanan selesai, Mang Udin bermaksud untuk mengantarkannya. Namun, pintu rumah Nek Ipah sudah tertutup rapat. Ketika mengetuk pintu, Nek Ipah bilang dan Mang Udin disuruh masuk. Suasana gelap itu yang pertama kali dikeluhkan oleh Mang Udin saat masuk ke dalam rumah Nek Ipah. Hanya ada sedikit cahaya bulan dari lubang ventilasi. Mang Udin pun bertanya, mangkoknya mau ditaruh di mana? Tapi tak ada yang menjawab. Dan tiba-tiba pintu rumah Nek Ipah tiba-tiba tertutup. Mang Udin pun kaget sampai tak sengaja melempar mangkok yang di tangannya. Ia berjalan ke arah pintu dan berusaha membukanya. Namun pintu tetap tidak bisa dibuka. Bahkan sudah didobrak pun tetap tidak bisa dibuka. Mau kemana nak? Tanya dari Nek Ipah. Mang Udin yang sudah sangat ketakutan hanya bisa berteriak meminta tolong. Ia hanya bisa mendengar suara Nek Ipah tanpa tahu keberadaannya. Karena kondisi di dalam benar-benar gelap gulita. Dan di sepanjang malam itu, Mang Udin ditemani oleh suara-suara aneh. Kadang ada suara orang marah, menangis, bahkan tertawa. Ditambah deritan dari ranjang tua dan engsel pintu lemari yang sudah berkarat. Terdengar pula suara benda-benda terjatuh dan juga suara ketukan di dinding. Yang bisa dilakukan Mang Udin hanya terduduk lemas di dekat pintu. Nenek sendirian di sini. Suaranya terdengar sangat dekat. Temani nenek, bisik dari Nek Ipah. Udara di dalam sudah mulai pengap dan panas. Mang Udin pun mulai kepanasan dan sesak. Ia berdiri mencoba meraih jendela rumah. Tapi sayangnya tetap tidak bisa dibuka. Dan tiba-tiba ada yang mendorong Mang Udin dari belakang sampai kepala Mang Udin terbentur ke jendela. Mang Udin pun terjatuh. Lalu Mang Udin menangis sejadi-jadinya. Sudah, di sini saja, temani nenek. Suara Nek Ipah terdengar marah. Mang Udin yang sudah sangat ketakutan tak sadar sampai terkencing-kencing di celananya. Ia terbaring di lantai dekat jendela sambil menutup telinganya. Dan saat azan subuh berkumandang, suasana di dalam mendadak sepi. Mang Udin sudah terlalu lelah, kehabisan tenaga, dan akhirnya ia pun tumbang. Ia terbangun di atas ranjang tua yang sudah bau apak dan berdebu. Di dalam, udara terasa semakin panas. Keringat mulai membanjiri tubuhnya. Mang Udin tidak bisa beranjak di ranjang itu. Tubuhnya benar-benar lemas. Dalam kondisi pasrah, Mang Udin tetap mencoba berteriak meminta tolong. Sampai akhirnya terdengar suara orang yang memanggilnya dari luar rumah. Dengan tenaga yang tersisa, ia pun menjatuhkan diri ke lantai, merangkak perlahan ke arah pintu, lalu menjawab panggilan itu. Dan tak lama, pintu pun terbuka. Pak RT dan beberapa warga sudah berada di hadapannya. Tapi sebelum pintu terbuka, ada yang berbisik, ucap dari si Indra. Bisikan apa, Indra? Tanyaku. Bantu nenek. Ada bisikan seperti itu. Udah nyelakain orang, masih aja minta tolong, ucap si Fahrul. Oh iya, satu lagi. Sebenarnya, Mbok Daria udah lihat gerobak Mang Udin dari pagi. Cuman pas dicariin, Mang Udinnya udah gak ada, ucap Indra menutup ceritanya. Pagi hari, sebelum rencana pengajian digelar, terjadi sesuatu di rumah Indra. Hingga membuat warga kampung pun menjadi heboh. Dan kini menimpa si Sari, kakaknya Indra. Saat Bu Ani akan mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat pintu belakang rumahnya sudah terbuka. Kesal bercampur curiga, ia pun akhirnya menghampiri kamar Sari yang paling dekat dengan pintu belakang.
Ketika masuk ke dalam kamar, Bu Ani melihat Sari dalam kondisi gemetaran. Matanya melotot menatap ke langit-langit. Kamarnya terlihat berantakan dan basah. Selimut pun tergeletak di lantai, beserta buku-buku yang sudah berserakan. Bu Ani yang terkejut melihat kondisi anaknya seperti itu, kemudian berteriak memanggil semua anggota keluarganya. Indra yang sudah bangun pun langsung datang menghampiri ibunya. Bu Ani segera memeluk tubuh Sari. Seluruh anggota keluarga pun mulai membacakan ayat-ayat suci. Namun, Sari malah mengamuk. Ia meminta anggota keluarga untuk berhenti membaca ayat-ayat suci. Pak RT pun menyuruh Indra untuk memanggil Pak Ustadz. Tak lama kemudian, Pak Ustadz pun datang. Sari pun malah marah besar saat melihat Pak Ustadz memasuki kamarnya. Terjadi pertarungan antara Pak Ustadz dengan sosok yang merasuki tubuh Sari. Hingga akhirnya, sosok itu bisa dikeluarkan dari tubuh Sari. Namun anehnya, Sari tetap tidak sadarkan dirinya. "Sabar ya Indra," ucapku, berusaha menenangkan Indra. "Iya Dan, kasihan sekali Kak Sari," balasnya. Kutatap wajahnya, matanya terlihat sembab. Warga mulai berdatangan dan berkumpul di depan rumah Indra. Aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Aku hanya menemani Indra di teras rumahnya. Hanya Abah saja yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Dani, akan ada korban." Tiba-tiba terdengar seseorang memanggilku. Kutatap Indra, ternyata bukan suara dia. Suaranya semakin dekat dan jelas. Suara anak kecil yang sama dengan sebelumnya. Setelah kejadian yang menimpa Kak Sari, warga pun berembuk, memutuskan apakah akan tetap melakukan pengajian nanti malam. Bagaimanapun, teror Nek Ipah kali ini sudah mengancam nyawa Sari. Keluarga besar Indra meminta untuk ditunda sementara, sampai kondisi Sari kembali seperti semula. Sementara itu, Pak Ustadz dengan beberapa warga lainnya ingin tetap mengadakan pengajian. Belum ada keputusan yang mereka ambil. Di sisi lain, Bu Ani masih terpukul dan terus menangis. Tak sanggup melihat anak perempuan satu-satunya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sari masih belum juga sadar semenjak Nek Ipah dikeluarkan dari raganya. Pak RT pun memanggil dokter dari klinik terdekat untuk memeriksa keadaan Sari. Dokter bilang semuanya masih normal, hanya suhu tubuhnya yang memang agak tinggi. Dokter pun menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit agar bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Mendengar ucapan dokter, Bu Ani pun memaksa untuk segera membawa Sari ke rumah sakit. Namun, Pak Naryo, suami Bu Ani, malah melarangnya. "Emang kenapa dilarang, Dra?" tanyaku. "Bapak bilang, nunggu Om Jamal," balas dari Indra. Pak Jamal adalah adik kandung Pak Naryo. Dan tak lama, Pak Jamal pun datang bersama seorang lelaki tua yang berpakaian serba hitam. Panggil saja Mbah Warto. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah, tanpa sedikit pun menyapa warga yang sedang berkumpul di luar. Entah apa yang terjadi di dalam rumah. Namun secara tiba-tiba, Pak RT memutuskan untuk tidak melakukan pengajian. Pak Ustadz yang mendengar pengumuman itu pun langsung marah. Terjadi perdebatan yang cukup alot. Sampai akhirnya, Mbah Warto pun keluar. Mbah Warto mengatakan, kalau nyawa Sari terancam, sukmanya telah diambil oleh Nek Ipah dan disembunyikan entah di mana. Kini, Sari hanya raga, tanpa jiwa. Sehingga jin-jin lain bisa saja bebas masuk ke dalam tubuhnya. Mbah Wartola yang menyarankan kepada Pak RT agar pengajian tidak jadi digelar. Namun, Pak Ustadz tetap bersikukuh untuk menggelar pengajian. Kembali lagi terjadi perdebatan. Dan kini, perdebatan antara Pak Ustadz dengan Mbah Warto. Hingga akhirnya, terjadilah sebuah kesepakatan. Bagi warga yang ingin tetap melakukan pengajian, bisa dilakukan di dalam masjid, bukan di lapangan. Karena nanti malam, Pak RT, Mbah Warto, dan beberapa warga akan melakukan pencarian sukmah. Menjelang maghrib, Abah pergi ke masjid untuk pengajian. Ia menyuruhku untuk tidak keluar rumah. Sementara itu, sebagian warga yang lain mulai mencari keberadaan sukmanya si Sari. Mbah Warto berpesan, jika mendengar suara anak perempuan menangis, segera berikan kabar. Bisa jadi, di sekitar itulah sukma Sari berada. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Akbar masih asyik menonton televisi di ruang tengah. Saat sedang membaringkan tubuh di atas tempat tidur, tiba-tiba... Ada apakah gerangan? Nantikan kelanjutannya di part selanjutnya. Akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.